Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarlah Hilari. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat selalu ya, dan bisnisnya semakin maju. Nah, sahabat, sebelumnya kami mohon maaf nih karena baru sempat lagi untuk membuat konten kali ini, dikarenakan banyak sekali teman-teman sahabat UMKM yang ingin dibantu untuk pembuatan legalitas bisnis UMKM-nya, sehingga kami baru sempat lagi membuat konten. Dan di video kali ini kita akan membedah izin usaha UMKM, yaitu cara mudah, simpel dan aman mendirikan dan melengkapi legalitas bisnis UMKM, yaitu coffee shop. Jadi buat kalian nih yang ingin membuka bisnis UMKM coffee shop, dan jika kalian sudah punya bisnis UMKM coffee shop lalu legalitas bisnisnya belum lengkap, nah kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai. Jangan lupa mau di subscribe, like serta di share agar video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman UMKM yang lainnya. Oleh karena itu nggak lama-lama, yuk kita masuk ke video pembuka terlebih dahulu ya. Oke sahabat, itu video pembuka dari Ritsarlah. Jangan lupa mau di subscribe ya. Kalau sudah subscribe terima kasih. Kita akan masuk pengantar awal. Jadi berdasarkan riset nih sahabat, siapa sih yang gak kenal kopi? Minuman yang paling digemari oleh masyarakat khususnya di Indonesia. Dulu minum kopi ini identik dengan kebiasaan orang tua, tetapi saat ini kopi sudah menjadi gaya hidup berbagai macam kalangan. Nah, munculnya tren bisnis coffee shop ini pastinya punya potensi untuk berkembang. Mau tahu kenapa? Kita akan lihat hasil riset yang ada sahabat. Jadi berdasarkan riset nih, 52,4 juta penikmat kopi di Indonesia mengkonsumsi 1,5 cangkir kopi setiap harinya. Nah, dari konten ini kamu akan mengetahui data tentang pertama, jumlah penikmat kopi, jumlah cup yang dikonsumsi per hari, kelompok umur penikmat kopi, menu kopi paling best seller, dan potensi laba bisnis coffee shop. Jadi akan kita jelaskan secara detail. Nah, di sini untuk kelompok usia 15 sampai dengan 24 tahun adalah kelompok terbesar penikmat kopi di Indonesia, diikuti oleh kelompok usia 25 sampai dengan 34 tahun. Nah, dua kelompok usia ini menyumbang lebih dari 50% populasi penikmat kopi di Indonesia. Dan jenis kopi yang paling populer di Indonesia adalah pertama, kopi instan populer karena praktis dan terjangkau, kopi seduh populer karena dianggap lebih otentik, dan kopi berbasis espresso karena dianggap lebih ringan. Nah, risetnya teman-teman, jadi fakta unik kopi Indonesia adalah industri kopi Indonesia bernilai sekitar 1,5 miliar dolar, dan Indonesia adalah produsen kopi terbesar keempat di dunia. Lalu varian biji kopi yang paling populer yang ditanam di Indonesia adalah Arabica dan Robusta, dan daerah penghasil kopi paling populer nih adalah Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Lalu harga rata-rata secangkir kopi di Indonesia ini adalah $1. Jika sekarang $1 16.000, berarti sekitar 16.000 teman-teman. Nah, dari poin tersebut, harga rata-rata secangkir kopi ini adalah $1. Kira-kira berapa keuntungan kalau aku buka bisnis coffee shop dalam 1 bulan? Nah, misalkan nih target penjualannya itu adalah 100 cup per hari. Harga 1 cup kita anggap 15.000, maka omsetnya 1.500.000 kali 30.000 adalah 45 juta. Untuk biaya operasional misalkan sewa tempat, peralatan, bahan baku, tenaga kerja, listrik, air, utilitas promosi dan lainnya maksimal 30 juta, maka labanya itu adalah omset kurangi biaya operasional, yaitu 45 juta kurangi 30 juta sama dengan 15 juta. Ini gambaran singkat saja teman-teman, bagaimana sih jika kita membuka bisnis coffee shop dan dalam 1 bulan ini dengan target penjualan 100 cup per hari, harga cup 15.000, seperti ini teman-teman. Nanti akan berbeda dengan di lapangan. Jadi sahabat, dari survei tersebut menyimpulkan bahwa pasar kopi di Indonesia ini diperkirakan akan terus tumbuh dalam beberapa tahun mendatang, dan pertumbuhan ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk antara lain adalah popularitas kopi di kalangan generasi muda yang semakin meningkat. Oke sahabat, coffee shop saat ini bukan hanya tempat untuk menikmati kopi saja. Saat ini coffee shop itu juga bisa menjadi tempat untuk mengerjakan tugas, tempat untuk berfoto, tempat untuk bertemu dengan rekan kerja, dan tempat untuk menonton secara acara musik misalkan, atau acara nonton konser, atau nonton bareng teman-teman.
Saat ini kita bisa dengan mudah menemukan coffee shop di berbagai kota di Indonesia. Tidak heran nih jika di tren bisnis coffee shop ini akan terus meningkat setiap tahunnya. Dan melihat hal ini tentunya banyak sekali nih yang ingin memulai dan menggeluti bisnis yang satu ini. Nah, bagaimana sih tips membuka bisnis coffee shop setelah lebaran? Jadi, menjelang lebaran nih hingga setelah lebaran, biasanya tingkat konsumsi masyarakat akan terus bertambah. Hal ini sering dimanfaatkan untuk membuka peluang bisnis baru. Salah satunya yaitu adalah coffee shop. Prospek bisnis ini sangat menjanjikan mengingat tingkat konsumsi kopi saat ini juga mulai merangkak naik. Nah, biar persiapan kamu dalam membuka coffee shop ini, kamu bisa tonton video ini. Jadi, untuk pebisnis coffee shop lokal wajib merapati. Ada ilmu penting biar bisnismu nggak kalah saing dengan brand kopi luar negeri. Nah, kalau manusia punya otak kiri dan kanan, coffee shop juga kurang lebih sama. Ada bisnis realistiknya, ada juga konsepnya teman-teman. Jadi di sini teman-teman akan kita jelaskan bagaimana sih milestone-nya dalam membangun dan mendirikan bisnis coffee shop. Jadi kalian wajib tonton videonya ya. Nah, untuk pertama milestone-nya adalah apa saja sih yang diperlukan untuk membuat coffee shop from zero to one. Yang pertama adalah kalian tentukan budget dan juga tema coffee shop yang kamu ingin dirikan. Tentukan berapa budget yang kamu miliki. Budget adalah fondasi utama yang menentukan setiap keputusan bisnis kamu, dari mulai lokasinya, strategi jualan online-nya atau offline-nya, mesin kopi, dan bahkan pilihan menunya. Selanjutnya adalah tentukan tema coffee shop impianmu. Apakah rumahan, di Japandi, atau bahkan mungkin coffee shop dengan idealisnya sendiri. Hal ini penting dimiliki sebelum nantinya akan dikembangkan lebih lanjut dengan konsultan brand atau interior ataupun arsiteknya teman-teman. Jadi ini adalah milestone pertama untuk kamu membangun coffee shop. Selanjutnya adalah dari budget yang sudah ditentukan, buat bisnis plan sederhana untuk memastikan segala hal realistis. Apakah itu offline atau online. Jadi membangun coffee shop ini dengan fokus offline tentu membutuhkan budget yang jauh lebih besar daripada coffee shop yang berfokus melayani online order. Kemudian lokasi, pastikan lokasinya sesuai dengan budget. Bila konsepnya fokus di offline, pastikan lahan parkir tersedia. Jangan lupa juga cek keamanan serta kapasitas listrik gedungnya. Kemudian strategi produk teman-teman. Apakah kamu yang menyajikan kopi sehari-hari atau specialty coffee? Bila ada budget lebih, apakah kamu juga akan membuat hot kitchen-nya? Lalu penetapan harga produk. Tentukan harga yang tepat dalam menemukan keseimbangan untuk menarik pelanggan. Selanjutnya, mulai mencari vendor nih untuk membantu merealisasikan coffee shop impianmu. Misalkan konsultan FB, konsultan branding, biro arsitek interior, vendor mesin kopi, supplier kopi, dan supplier kitchen staple. Tentu kamu bisa menyesuaikan setiap vendor di atas sesuai dengan budget yang kamu miliki. Dan bahkan kalau kamu memiliki background yang sesuai, kamu bisa memilih untuk mengeksekusi bisnis itu secara sendiri teman-teman. Nah teman-teman, untuk sejarah coffee shop sendiri, ini perkembangan industri coffee shop di Indonesia. Menurut riset report dari Tovin dan Mick, waves atau gelombang ini ada 4 teman-teman. Yang pertama, gelombang pertama itu terjadi ketika jenis kopi saset lainnya hanya disediakan oleh kedai kopi tradisional atau warung kopi. Hanya sedikit kedai kopi modern yang menyediakan menu kopi, misalkan Olala itu tahun 90, Excelso tahun 1991. Nah, paling tidak ada 4 brand yang berkuasa di masa ini, yaitu Apal Api, Kopi ABC, Nescafe, dan Torabika teman-teman. Ini adalah gelombang pertama dari coffee shop. Selanjutnya gelombang kedua dari industri kopi adalah gelombang kedua muncul ketika Starbucks tahun 2022, kemudian Segafredo dan Coffee Bean muncul di Indonesia. Setelah buka, ekspansi cepat dilakukan oleh pemegang lisensi yaitu PT MAP Bogari Perkasa ke seluruh kota besar di Indonesia, dan saat ini Starbucks ini sudah resmi sekitar 500 gerai di Indonesia per Agustus 2022 teman-teman. Jadi ini adalah gelombang kedua, bagaimana sejarah kedua industri kopi berdiri masuk ke dalam negara kita di Indonesia. Lalu gelombang ketiga ini dimulai ketika muncul juga Jiko Donut Jiko Donut dan Cafe, di mana dan Lipo Group dengan Max Coffee. Di laporan Tofi menyebutkan Tanah Merah Coffee sebagai tonggaknya, dan sebelumnya di Jakarta juga muncul anomali yang meramaikan pasar pada tahun 2007. Jadi teman-teman, ini ada gelombang ketiga yaitu munculnya Jiko Donut dan Coffee teman-teman. Dan gelombang keempat di industri ini terjadi karena market size tumbuh dengan cepat. Semakin banyak pelanggan kopi yang tumbuh akibat naik daunnya produk kopi RTD ala cafe yang diperkenalkan oleh gerai kopi Tugu dengan harga yang lebih terjangkau. Para pelaku kopi tidak pernah menyangka bahwa tren the fourth wave di industri ini justru akan mengarah kepada kopi to go atau kedai kopi ready to drink. Misalkan Tuku, Fore, Kopi Kenangan, Janji Jiwa, Kulo, dan lain sebagainya teman-teman. Jadi benar-benar gelombang ini semakin bertambah cepat dengan penikmat kopi yang semakin bertambah. Dan saat ini
periode boomer. Jadi sesaat lagi akan masuk periode boomer, yaitu kedai kopi mulai bermunculan di kota-kota berpopulasi sedang di Indonesia. Bisnis kopi merambah ke second and third city, jadi level 2 dan 3, di mana budaya minum kopi non saset baik yang kekinian maupun yang klasik menggeliat di kota-kota ini. Selain pergeseran selera konsumen yang sedemikian cepat, tetapi juga persaingan yang akan semakin ketat. Lalu apa saja sih peralatan yang dibutuhkan untuk membuka bisnis kedai kopi ini? Yang pasti teman-teman akan membutuhkan mesin buat membuat kopi, penggiling kopi, susu dan air, kemudian sistem kasir online, cangkir atau tempat kopinya. Ini adalah hal wajib inti yang akan teman-teman butuhkan dalam membuka bisnis kedai kopi. Berikut analisa bisnis dari coffee shop dengan teknik SWOT teman-teman. Jadi SWOT ini adalah teknik mengetahui apa saja kekuatan kelemahannya, strength atau kekuatan. Jadi pertama, harga produknya terjangkau nih, kemudian populer di kalangan anak muda, bahan baku yang tersedia, packaging yang mudah dibawa dan praktis, konsep kedai kopi yang menarik, ketersediaan fasilitas lengkap, misalkan ada wifi, toilet, musola, alat pembayaran cashless dan banyak promonya. Ini adalah kelebihan dari bisnis coffee shop. Kemudian weakness atau kelemahannya, brand awareness yang rendah karena sudah terlalu banyak, kemudian sarana promosi yang belum maksimal terutama bagi kedai kopi yang baru buka, kesuksesan media sosial yang terbatas karena follower masih sedikit dan belum memiliki jangkauan atau audiens yang luas, serta kompetitor lain yang lebih kuat. Namun ada juga peluangnya atau opportunitiesnya teman-teman, membangun inovasi produk kopi baru, membangun hubungan dengan pelanggan, menarik konsumen baru dengan penawaran yang khusus, menjawab permintaan layanan pengiriman misalnya di aplikasi ojek online, membuka outlet di lokasi yang baru. Ini adalah peluang dan juga kelemahan dari analisa bisnis coffee shop. Selanjutnya adalah threats atau ancaman. Yang pertama, harga bahan baku yang tidak stabil, tingkat persaingan kedai kopi yang semakin tinggi, dan rating buruk dari konsumen. Ini adalah threats atau ancaman. Dan teman-teman, beberapa mental orang susah dan mental orang sukses. Untuk mental orang susah itu selalu meminta harga teman bahkan gratis, sedangkan mental orang sukses membayar sesuai harga dan kemampuan, lalu ikut senang dengan keberhasilan orang lain dan tahu skala prioritas dalam menggunakan uang. Sedangkan mental orang susah gelisah kalau melihat orang lain sukses, gengsinya tinggi, uang habis entah kemana. Lalu apa sih keuntungan bisnis coffee shop ini? Dan keuntungan menjalani bisnis coffee shop ini ada beberapa macam yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, akan mendapatkan omset harian. Sedikit berbeda dengan bisnis lain ini, bisnis kedai kopi ini cenderung memudahkan Anda untuk mendapatkan omset atau keuntungan harian. Biasanya omset harian ini bisa meningkat saat hari libur atau akhir pekan tiba. Selain itu, faktor jam buka akan menentukan omset Anda. Sebab kebiasaan orang minum kopi di pagi hari memungkinkan Anda meraih omset yang lebih besar. Tak heran nih jika banyak kedai kopi yang sudah buka sejak pagi hari, tepatnya pukul 7. Melihat peluang yang cukup menjanjikan ini, nah, kalian bisa pilih time yang akan kalian gunakan ketika kalian membuka bisnis coffee shop. Apakah kalian fokus dari mulai pagi atau fokus dari sore ke malam hari? Kemudian yang kedua adalah keuntungannya perputaran modal yang sangat cepat. Keuntungan bisnis kedai kopi selanjutnya yaitu perputaran modal yang sangat cepat. Hal ini tentunya berkaitan dengan hasil penjualan dalam sehari. Anda bisa menghitung pemasukan per hari dan pemasukan tersebut bisa diputar lagi sebagai modal untuk keesokan harinya. Sisi positifnya, Anda jadi mengetahui keuntungan dan kerugian yang didapatkan pada hari tersebut agar bisa melakukan evaluasi serta menyusun strategi bila terjadi kerugian. Namun satu hal yang perlu Anda perhatikan, meskipun perputaran modalnya cukup cepat, Anda juga tetap harus waspada dengan risiko kerugian yang bisa saja muncul. Maka dari itu, bila ada sekali kerugian yang muncul, maka Anda harus segera mengambil aksi agar kerugian itu tidak terjadi berulang kali yang nantinya membuat bisnis Anda menjadi bangkrut, teman-teman. Dan selanjutnya adalah target pasar yang luas. Jadi seperti yang Anda ketahui, bisnis kedai kopi ini memiliki pasar yang sangat luas. Hampir sebagian besar kalangan dapat dipastikan menyukai kopi dan produk olahannya. Oleh karena itu, bisnis kedai kopi ini termasuk salah satu bisnis yang memiliki pasar luas dan juga menjanjikan. Namun, untuk meraup untung yang besar, Anda juga harus menyediakan kopi yang nikmat, mengutamakan kualitas, tempat yang nyaman, harga yang sesuai dengan rasa, serta pelayanan yang baik. Selanjutnya adalah hanya butuh menu sederhana. Berbeda dengan bisnis kuliner lain nih, umumnya kedai kopi ini hanya menyediakan menu sederhana bagi pelanggannya. Jika Anda ingin memulai bisnis kedai kopi, Anda harus bisa menawarkan menu sederhana yang dikemas secara unik dan modern. Hal ini penting agar bisnis Anda dapat menarik minat calon pelanggan. Selain kopi, Anda juga bisa menyajikan menu sederhana lainnya seperti makanan ringan yang cocok disajikan untuk menemani waktu kopi. Misalnya dengan menjual cake,
kentang goreng, potato chip, dan makanan ringan lainnya yang kalian bisa tirulah di kedai kopi yang lainnya. Manfaatkan itu sebagai tambahan menu sederhana. Selanjutnya adalah faktor pendukung pengembangan bisnis kedai kopi. Jadi melansir dari halaman resmi Kemenkop UMKM nih, sedikitnya ada 6 faktor pendukung pengembangan bisnis kedai kopi. Di antaranya produk inovatif dan rasa sesuai dengan lidah konsumen, harga yang kompetitif, tempat yang nyaman dan lokasi strategis, promosi yang tepat dan inovatif, serta inovasi dalam penjualan dan distribusi dengan menggunakan platform ride hailing atau online. Platform ini adalah platform jasa transportasi secara online. Dengan 6 kunci tersebut diharapkan para pengusaha kedai kopi bisa mengembangkan bisnisnya lebih luas lagi dan pastinya diterima oleh berbagai macam kalangan. Sebab bisnis minum kopi ini saat ini sudah menjadi gaya hidup bagi generasi milenial dan bukan sekedar minuman penghilang rasa kantuk saja. Maka dari itu diperlukan riset, strategi, dan inovasi yang tepat agar bisnis berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan kalian dalam mendirikan bisnis ini. Lalu apa sih syarat utama legalitas? Jadi legalitas usaha ini merupakan hal penting ketika kita ingin mendirikan bisnis serta dikenal oleh masyarakat dan aman pastinya, sehingga produk kita akan setara dengan produk brand besar lainnya. Kami akan jelaskan legalitas usaha apa saja sih yang wajib UMKM miliki agar memudahkan dan membantu UMKM dalam mendirikan bisnis coffee shop ini sehingga aman, mudah, dan resmi. Apa saja manfaatnya? Ini dia 3 manfaat mendirikan legalitas usaha, teman-teman. Jadi sebagai sarana perlindungan hukum untuk badan usaha. Dengan memiliki izin usaha, maka usaha Anda akan tercatat secara legal oleh pemerintah sehingga Anda dapat terhindar dari tindakan penertiban oleh Satpol PP misalnya. Dengan begitu, Anda akan merasa nyaman dan aman dalam membuka usaha atau bisnis Anda. Yang kedua, sebagai syarat dalam kegiatan yang sifatnya menunjang perkembangan. Dalam meningkatkan usaha yang Anda miliki tidak terlepas dari tambahan atau yang dibutuhkan suntikan modal misalkan dari perbankan. Nah, sebagai syarat pengajuannya biasa itu membutuhkan adanya legalitas usaha. Yang ketiga adalah sebagai sarana pengembangan usaha ke level internasional. Bagi para pengusaha lokal yang ingin memperluas jangkauan pemasaran ke level internasional, kepemilikan izin usaha juga sangat membantu. Hal ini dikarenakan izin usaha ini menjadi syarat pendukung untuk pengembangan usaha. Lalu, apa sih resiko bisnis tanpa legalitas? Nah, ini adalah beberapa risiko yang akan dihadapi oleh para pengusaha jika memiliki bisnis tanpa legalitas. Yang pertama, siap-siap dibekukan oleh instansi terkait. Yang kedua, sulit melakukan ekspansi bisnis. Yang ketiga, sulit mendapatkan bantuan dana. Dan keempat, kredibilitasnya diragukan. Jadi teman-teman wajib tahu nih, misalkan kayak kopi-kopi besar seperti Starbucks, Kopi Kenangan, Janji Jiwa, ini adalah brand-brand besar di bidang pemain kopi yang pastinya sudah memiliki legalitas yang lengkap, sehingga ketika mereka mengembangkan bisnisnya akan dengan mudah dan dengan cepat karena sudah memiliki legalitas bisnisnya. Jadi buat kalian nih yang masih baru membuka atau ingin membuka, wajib melengkapi legalitas bisnisnya, teman-teman. Yang pertama, legalitas bisnis di dalam pembukaan bisnis coffee shop ini yang sedang marak juga perlu dipersiapkan. Tidak hanya strategi marketing dan pemilihan produsen kopi, jangan lupa juga untuk urus legalitas dari bisnis yang akan dijalankan. Poin legalitas yang wajib dipenuhi. Yang pertama adalah memiliki NIB atau nomor induk berusaha. Nah, di dalam NIB ini meliputi nama pemilik usahanya, alamat domisilinya, kemudian nama usahanya, keterangan skala usaha, keterangan status penanam modal, dan lampiran KBLI-nya. Jadi buat kalian nih, wajib namanya memiliki NIB, teman-teman. Nah, buat kalian nih, KBLI-nya apa saja sih untuk bisnis coffee shop ini? Yaitu KBLI pertama adalah 56303 rumah minum atau kafe, 56304, 56101, 56103, dan opsionalnya itu 47911. Di mana tingkat risiko ini untuk rendah itu skala usaha mikro, menengah rendah itu skala usaha kecil, dan menengah tinggi itu usaha menengah. Jadi apa sih NIB itu? NIB ini adalah nomor induk berusaha, teman-teman, di mana ini adalah bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Di mana ini juga berfungsi sebagai tanda daftar perusahaan, angka pengenal importir, dan juga hak akses kepabeanan. Jadi ibarat teman-teman, kalau teman-teman ini sebagai warga punya KTP, nah teman-teman sebagai pelaku usaha ini wajib namanya NIB, teman-teman, kalian wajib punya. Jadi itu sebagai identitas bahwa kalian itu sebagai pemilik usaha. Jadi sahabat, di NIB yang terbaru ini adalah NIB OSSRBA, di mana singkatannya Online Single Submission Risk Based Approach. Jadi intinya bahwa NIB ini terbit itu berdasarkan dengan risiko usaha. Dan perlu teman-teman ketahui, ada 4 risiko usaha yang mendasari untuk penerbitan NIB atau perizinan berusahanya. Kalau risikonya rendah, itu cukup menggunakan NIB saja. Kalau risiko menengah rendah nih, nanti akan muncul NIB dan juga sertifikat standar terbit otomatis tanpa proses verifikasi.
Namun jika resiko usaha itu menengah tinggi, maka NIB muncul, tapi sertifikat standarnya ini terbitnya akan diverifikasi dulu oleh kementerian atau lembaga pemerintah daerah. Sedangkan dengan resiko usaha yang resiko tinggi ini, nanti ada NIB, kemudian ada izin yang harus disetujui oleh kementerian atau lembaga pemerintah, dan juga ada sertifikat standar jika dibutuhkan. Jadi ini adalah NIB OSS RBA berdasarkan berbasis resiko usaha. Lalu, apa sih manfaat atau keuntungan jika kita memiliki NIB? Yang pertama, legalitas usaha. Itu sebagai SYUP TDP sudah cukup dengan NIB, berpeluang mendapatkan program atau fasilitasi dari pemerintah, baik itu pemerintah daerah atau swasta, dan juga kemudahan dalam permodalan bank. Jadi buat pengajuan ke bank juga ini akan menggunakan atau diminta NIB. Lalu memperluas pemasaran produk. Jadi NIB ini adalah menjadi salah satu persyaratan administratif apabila pelaku usaha ingin mengembangkan usahanya. Dan di sini keuntungan lainnya itu lebih mudah mendapatkan izin usaha, waktu diperlukan sebentar, dan mendapatkan NIB secara langsung dari sistem OSS. Pelaku usaha bisa mendapatkan izin usaha secara real time, dan pelaku usaha dapat meninjau proses perizinan secara online. Jadi teman-teman, kalian yang punya usaha nih, nggak usah ribet lagi minta izin ke kepala desa atau kecamatan. Kalian cukup menggunakan NIB RBA, maka kalian sudah sah terdaftar di negara. Dan jika kalian nih nggak bisa cara bikin NIB gimana, kalian nanti wajib tonton sampai selesai, karena di sini kami memiliki layanan yang akan membantu kalian dalam mengurus legalitas bisnis kalian. Selanjutnya adalah logo, teman-teman. Jadi kalian tahu nggak sih pentingnya memiliki logo? Nah, bagi pebisnis pemula nih, logo ini sangat berperan penting. Kenapa? Pentingnya logo perusahaan atau bisnis kalian adalah sebagai bentuk profesionalitas. Jadi logo ini menunjukkan seberapa serius sih kamu dalam menjalankan bisnismu. Karena logo ini ibarat tabungan investasi sebuah brand, teman-teman. Semakin besar brandnya, logonya pun akan semakin bernilai. Jadi wajar aja nih ketika logo diletakkan ke sebuah produk, produknya akan menjadi lebih mahal dan dipercaya. Jadi buat kalian nih yang ingin punya bisnis coffee shop, kalian wajib memikirkan logonya dan brand kalian. Dan jika kalian ingin dibantu buatkan logo, kami juga bisa membantu membuatkan logo untuk bisnis coffee shop kalian. Jadi tadi setelah kalian wajib punya NIB, kalian punya logo, selanjutnya kalian wajib memiliki namanya paten merek, teman-teman. Pentingnya mendaftarkan merek bagi pelaku usaha. Apa sih yang dimaksud dengan hak ini? Hak ini adalah hak kekayaan intelektual atau hak eksklusif yang diberikan negara kepada seorang atau lembaga yang telah menciptakan gagasan atau ide yang bernilai komersil. Jadi buat kalian nih yang mau bikin brand coffee shop kalian wajib cek mereknya dulu apakah sudah digunakan atau belum oleh orang lain. Karena ketika nanti kalian menggunakan produk atau brand yang sudah dipakai orang lain, kalian bisa mendapatkan somasi atau hukuman. Jadi pastikan sebelum kalian menentukan nama, kalian cek dulu. Nah, jika kalian nih ingin cek mereknya, bisa dibantu oleh kami. Silahkan klik aja link di deskripsi video. Nanti akan kami bantu bagaimana kondisi dari merek yang ingin kalian gunakan dalam membuat coffee shopnya, teman-teman. Jadi kalian bisa konsultasi kepada kami di link deskripsi video ya. Jadi di sini hak itu adalah sebagai perlindungan hukum bahwa kalian adalah sebagai pemilik brand dari sebuah merek, teman-teman. Dan selanjutnya akan kita lihat nih bahwa seberapa penting sih hak ini. Jadi hak ini sangat penting bagi pelaku usaha karena memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan produk. Pendaftaran hak ini merupakan tahap kritis yang tidak boleh diabaikan untuk memastikan apakah merek yang dimiliki dapat didaftarkan dan untuk menghindari sengketa hukum akibat kesamaan merek dagang di masa mendatang. Haknya lupa diurus nih, sama dengan bom waktu, teman-teman. Merek adalah identitas bisnis sobat. Daftar merek adalah pendaftaran identitas sobat yang menjadi pembeda dengan identitas sobat lainnya. Nah, fungsi daftar merek ini pertama, teman-teman dapat hak eksklusif merek itu selama 10 tahun, kemudian cegah sobat lain menggunakan merek yang sama, dan merek bisa digunakan sebagai penarik perhatian atau alat ukur pembeda dengan produk atau jasa lainnya, teman-teman. Dalam hal ini, ketika kalian berbisnis coffee shop, maka pastikan bahwa brand atau merek yang kalian gunakan itu tidak terdaftar dimanapun dan bisa kalian gunakan untuk membangun brand kalian dan kalian daftarkan mereknya. Dan selanjutnya di sini buat bisnis pentingan merek dulu atau izin dulu loh. Ayo kita lihat. Jadi dalam memulai bisnis tidaklah mudah. Banyak hal yang perlu diperhatikan agar tidak salah langkah dalam terjerat hukum. Salah satunya adalah ketika memulai bisnis haki, perlu merek atau nama yang akan digunakan untuk memasarkan produk atau nama brand coffee shop kalian.
Jadi yang utama adalah kalian wajib punya haki terlebih dahulu teman-teman. Dan di sini ada beberapa kelas merek dalam bidang usaha. Intinya ada dua, ada kelas barang dan juga ada kelas jasa. Dan ketika kalian nanti didaftarkan untuk coffee shop, kalian bisa menggunakan kelas jasa teman-teman. Jadi di sini pelaku UMKM kadang nih melupakan pentingnya kekayaan haki ini, padahal salah satu kekuatan produk ada diterima masyarakat, dan ingat adalah menciptakan kekuatan branding teman-teman. Dan inilah ada daftar pendaftaran merek teman-teman. Jadi pengajuan, formalitas, pengumuman, pelayanan teknis, pemberian substantif, persetujuan direktur, penomoran daftar merek, dan pengiriman sertifikat merek. Jadi ini buat kalian teman-teman nih yang ingin membangun Shopee Shop dan kalian ingin dibantu untuk pembuatan brandnya atau pendaftaran mereknya, kalian bisa chat di link deskripsi, akan kami bantu teman-teman. Selanjutnya kalian bisa juga membuat PT perorangan. Nah, apa sih PT perorangan itu? Jadi ini adalah badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria UMKM sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang mengenai usaha mikro dan kecil, teman-teman. Jadi nanti di sini PT perorangan ini atas namanya atas nama PT, tapi pemiliknya kalian hanya cukup satu KTP. Nah, saat ini mendirikan PT perorangan tidak perlu lagi didirikan dengan minimal 2 orang, melainkan bisa didirikan dengan 1 orang saja, dimana sesuai dengan peraturan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan besaran modal ini bisa mendirikan PT perorangan hanya berdasarkan keinginan dan kemampuan pendirinya setelah pengisian surat pernyataan, teman-teman. Nanti akan kita bantu bagaimana cara membuat PT perorangan. Jadi teman terima beres. Dan selanjutnya di sini nih, apa sih manfaat PT perorangan? Yang pertama, tidak ada ketentuan modal dasar, cukup mengisi pertanyaan pendirian PT perorangan, cukup 1 orang pendiri, pajak yang dibayar pastinya lebih murah, teman-teman. Jadi di sini buat kalian nih yang ingin buka coffee shop, jadi NIB sudah, logo sudah, paten merek sudah, selanjutnya bikin PT perorangan, teman-teman. Dan nanti kalian bisa tonton video sampai selesai karena kita memberikan bonus buat kalian, yaitu berupa promo, teman-teman, penurunan legalitasnya. Nah, di sini apa sih kriterianya? Jadi di sini kriteria itu untuk usaha mikro itu berdasarkan modal usaha maksimal 1 miliar, dan untuk kriteria usaha kecil ini modal usaha lebih dari 1 sampai dengan 5 miliar. Dan buat kalian nih, silahkan kalian nanti di sini akan kami bantu bagaimana cara membuat PT perorangan. Jangan biarkan bisnis kamu terhambat gara-gara nggak punya partner bisnis, teman-teman. Nah, PT perorangan ini adalah solusinya, teman-teman, buat kalian yang masih berdiri sendiri ownernya. Dan di sini untuk izin usaha legalitas UMKM itu ada NPWP, NIB, kemudian ada paten merek, kemudian ada PT perorangan. Nanti akan kami bantu untuk prosesnya. Buat kalian yang setia nonton sampai dengan di detik ini, jangan tanggung, tonton sampai akhir karena kita akan memberikan bonus untuk kalian, free pelayanan legalitasnya, dan kita dapat berikan diskon untuk kalian, teman-teman. Nah, kita berikan tips juga, teman-teman. Jadi cara meningkatkan penjualan bisnis coffee shop. Bisnis coffee shop ini merupakan bisnis yang sedang ramai terutama di kota-kota besar. Ada banyak cara untuk menarik pelanggan baru dan pelanggan lama agar mereka senang dan loyal untuk berkunjung ke coffee shop milik Anda. Berikut adalah beberapa cara yang dapat meningkatkan penjualan bisnis shop kalian, teman-teman. Kami beri tipsnya, semoga bisa bermanfaat untuk menambah omset kalian. Yang pertama adalah membatasi pelanggan yang sering memanfaatkan WiFi. Nah, semakin banyak perputaran kunjungan pelanggan, maka semakin besar pendapatan Anda. Jika Anda membiarkan pengunjung untuk tinggal terlalu lama dan tidak bisa memberikan meja kepada pengunjung lain, Anda akan kehilangan pendapatan. Yang kedua adalah memanfaatkan rak display outlet coffee shop. Nah, memanfaatkan rak display coffee shop ini dengan membuat signboard untuk produk kopi atau souvenir seperti tumbler, cangkir, atau alat manualnya, dan misalkan snack-snack atau lainnya, teman-teman. Cara seperti ini dapat meningkatkan penjualan. Pelanggan umumnya akan lebih tertarik dengan produk yang diberi papan penanda seperti ini, teman-teman. Jadi ini adalah tips kedua untuk bisnis coffee shop kalian. Tips yang ketiga adalah menambah varian menu, teman-teman. Jadi selain menu berbasis kopi, coffee shop sebaiknya memiliki pilihan varian menu lainnya yang bisa dipilih oleh pelanggan sesuai selera mereka. Tambahkan menu-menu simpel nih seperti sandwich atau salad atau menu lainnya untuk menarik pelanggan baru ke coffee shop Anda. Saat ini banyak coffee shop yang bahkan mulai menawarkan menu khusus seperti produk organik atau vegan, atau misalnya pisang goreng, kentang goreng, dan lainnya. Ya, itu silahkan kalian tentukan karena kalian sebagai pemilik usahanya. Di sini kami akan memberikan tips-tipsnya saja yang semoga bisa menambah wawasan kalian. Kemudian memberikan pelayanan yang baik dan diskon untuk pelanggan. Nah, menarik banyak pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama adalah hal yang utama. Anda dapat mencoba nih menawarkan diskon seperti buy one get one atau member get member, atau juga diskon khusus untuk pelanggan yang mau upgrade ukuran produk minuman. Anda juga dapat menggunakan gaya komunikasi yang bisa mengarahkan pelanggan untuk membeli tanpa harus menjual secara agresif. Dan selanjutnya, teman-teman, 5 cara jitu bikin coffee shopmu makin ramai tanpa dukun. Tentukan lokasi yang sesuai dengan target market, berikan nuansa eksterior yang menarik dan berbeda, bikin satu menu andalan yang unik, buat publikasi sebelum coffee shopmu beroperasi, dan aktif di media sosial.
Itu adalah 5 tips jitu bikin coffee shopmu makin ramai tanpa dukun. Dan teman-teman, terima kasih buat kalian nih yang menonton video ini. Kami akan memberikan promo solusi legalitas teman-teman. Jadi buat kalian nih malas ngurusinnya bagaimana nih, karena terlalu banyak yang harus disiapkan, apalagi kalau ada embel-embel nanti setelah disiapkan sudah selesai. Tenang, kamu santai saja. Kami di sini RHC Konsultan UMKM akan membantu solusi legalitas Anda, karena kami setiap orang itu berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman dimanapun dan kapanpun berada. Dan kami berikan promo nih buat kalian yang bisa menonton video ini sampai dengan akhir, yaitu program UMKM naik level, di mana saat ini kita ada beberapa paket teman-teman. Dan tadi untuk sesuai dengan bisnis coffee shop, yang pertama paket NIB kita cukup Rp100.000, paket paten merek itu Rp850.000, kemudian paket PT perorangan itu Rp300.000, dan ada sertifikat PKRT itu Rp4.500.000 teman-teman. Ini kami sedang promo teman-teman ya, dan pelayanan ini full online seluruh Indonesia, aman dan resmi, pembayaran full setelah selesai, dan proses hitungan jam selesai dengan syarat sistem semua lengkap teman-teman. Jadi buat teman-teman nih, legalitas apa saja sih yang harus dilengkapi untuk bisnis coffee shop? Yang pertama adalah kode KBLI, kemudian NIB, SPP PIRT, NPWP, sertifikat paten merek kaki, dan juga PT perorangan. Dan kami tadi sudah memberikan layanan kami. Jika kalian ada yang ditanyakan, kalian bisa cek link di deskripsi video karena layanan kami, dan juga ada nomor adminnya. Silahkan kalian bertanya saja untuk konsultasi free dan gratis. Dan kami juga sudah bersertifikat BNSP, sertifikat BPJPH, dan juga sertifikat Kemenkop UMKM. Jadi buat kalian nih yang sudah nonton video ini, kami doakan semoga kalian bisa mendirikan bisnis coffee shopnya. Dan buat kalian yang sudah berjalan bisnis coffee shopnya, semoga semakin ramai dan semakin maju, dan bisa mendapatkan keuntungan dengan sesuai yang apa kalian harapkan. Oke teman-teman, terima kasih atas waktu menontonnya. Jangan lupa mohon di subscribe, like, serta di share agar video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman UMKM yang lainnya. Dan kalian silahkan tonton video-video lainnya di channel ini, karena channel ini adalah sahabatnya wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you in the next video.